Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Nelawati SPDI, Jabatan Kepala Raudatul Atfal Amanah Plus Kota Padang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pembelajaran jarak jauh moderasi beragama bagi kepala madrasah yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Padang. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada hari ini tentang resolusi konflik sosial keagamaan, yang mana temanya adalah strategi madrasah dalam melahirkan peserta didik yang moderat dalam beragama. Bapak, Ibu, serta kawan-kawan yang saya hormati, sebelum saya masuk kepada strategi, ada yang akan saya sampaikan, yang mana Raudatul Atfal adalah satuan pendidikan anak usia dini yang mana dibina oleh Kementerian Agama. Jadi Bapak dan Ibu serta kawan-kawan semua, pendidikan anak usia dini ini sangat penting kami lakukan untuk membawa anak-anak kita kepada hal-hal yang baik untuk masa depan dan kelanjutan pendidikannya nantinya. Jadi untuk itu tujuan dari Raudatul Atfal ini memberikan atau membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik dan motorik, kemandirian dan seni. Jadi Raudatul Atfal ini Bapak dan Ibu adalah dasar bagi anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan awal. Makanya di Raudatul Atfal ini saya mempunyai langkah-langkah strategis bagaimana moderasi beragama kita laksanakan kepada peserta didik kita mulai dari RA ini. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang saya hormati, sebelum saya masuk kepada tema strategi madrasah, dalam hal ini strategi di Raudatul Atfal yang saya pimpin, sesuai dengan tema tadi, strategi madrasah dalam melahirkan peserta didik yang moderat dalam beragama. Langkah baiknya saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu strategi. Kemudian apa pula itu dengan moderat dan apa pula itu dengan moderasi. Baik Bapak dan Ibu, sedikit saya paparkan apa itu tentang strategi, pengertiannya. Pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Kemudian Bapak dan Ibu, kita ambil lagi pengertian dari moderat. Moderat dalam agama, posisi moderat berpusat dan menentang liberalisme atau konservatisme. Kaum moderat menentang pandangan ekstrem, ekstremisme Islam dan fundamentalisme Islam. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta teman-teman,
Dari dua pengertian tadi, tentu kita harus jabarkan juga tentang pengertian dari moderasi itu apa. Moderasi adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-wasatiyah, berasal dari kata wasat. Al-Asfahani mendefinisikan wasat dengan sawa'unya itu tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. Jadi Bapak dan Ibu, pengertian dari wasataniyah menurut Ibnu Ashur, wasat adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas pola pikir yang lurus dan bertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya hormati, ada nilai-nilai moderasi dalam Islam yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatal litakunu suhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Yang mana artinya adalah, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu ummatan wasatan, umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini jelas mempunyai nilai-nilai moderasi beragama yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah tadi. Bapak dan Ibu serta teman-teman sesama peserta PJJ yang saya hormati, tadi saya sudah membahas tentang nilai-nilai moderasi dalam Islam yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 143. Kemudian saya lanjut dengan ciri-ciri moderat. Menurut Afrizal Nur dan Mukhlis dalam bukunya Konsep Wasatiyah dalam Al-Quran, itu ada 10 ciri-ciri moderat. Nanti Bapak dan Ibu serta teman-teman atau hadirin yang di rumah boleh melihat nanti di slide ini ada 10 ciri-ciri moderat menurut Afrizal Nur dan Mukhlis. Kemudian Bapak dan Ibu, kami lanjut lagi strategi apa yang bisa kami lakukan di RA Amanah Plus dalam melahirkan peserta didik yang moderat dalam beragama. Baik Bapak dan Ibu, di dalam strategi ini ada 3 unsur yang mempunyai strategi yang akan dilakukan. Yang pertama dari unsur murid. Murid mengembangkan serta menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah seperti jujur, amanah, dan saling menghargai. Kemudian guru mampu mengimplementasikan nilai-nilai keberagamaan yang moderat di sekolah. Yang ketiga, sekolah atau madrasah atau RA Amanah Plus yang kami pimpin, yaitu membangun lingkungan pendidikan yang toleran terhadap semua pemeluk agama. Bapak dan Ibu serta teman-teman sesama PJJ
yang saya hormati, tadi sudah saya bahas tentang strategi secara garis besarnya. Nah, dalam hal ini dari strategi tadi dapat kami lakukan kegiatan atau aksi dalam mewujudkan peserta didik yang moderat. Di antaranya ada aksi yang dilakukan oleh peserta didik dan juga ada aksi yang dilakukan oleh guru dan juga ada aksi yang dilakukan sekolah atau madrasah, tepatnya di Raudatul Atfal Amanah Plus yang saya pimpin. Yang pertama dari aksi peserta didik. Peserta didik membangun dan membiasakan rasa saling pengertian sejak dini. Yang kedua, aksi yang dilakukan oleh peserta didik adalah menerapkan nilai-nilai wasataniyah yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, mengadakan simulasi dengan para moderasi beragama di bawah pengawasan guru atau ustazah di RA yang saya pimpin. Kemudian Bapak dan Ibu, guru juga mempunyai aksi dari strategi yang saya bacakan tadi secara garis besarnya. Apa itu aksi dari guru untuk menjadikan peserta didik ini menjadi moderat? Yang pertama, guru mencermati kurikulum dan memasukkan materi moderasi beragama ke dalam kurikulum yang dibuat di RA yang saya pimpin. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai wasataniyah dan bisa menjadikan model bagi peserta didik. Jadi guru tadi dengan menerapkan wasataniyah itu bisa menjadi contoh atau model bagi peserta didik. Yang ketiga adalah memberikan dorongan kepada peserta didik agar menerapkan nilai-nilai wasataniyah. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini guru adalah panutan, contoh terlebih dulu, apalagi yang ada di madrasah kami, siswa atau peserta didik kami yang baru menginjak pendidikan usia dini, yang mana peserta didiknya terlalu lugu, mulai dari kertas putih yang belum kena nodanya, itulah yang akan dicontoh oleh peserta didik kepada gurunya. Kemudian yang ketiga ada aksi dari sekolah, aksi dari madrasah, aksi dari Raudatul Atfal yang saya pimpin. Yang pertama aksinya membuat peraturan-peraturan larangan berlaku diskriminasi di sekolah. Jadi RA yang saya pimpin tidak semena-mena melakukan diskriminasi kepada siapapun di sekolah. Yang kedua, sekolah membuat poster-poster yang berkaitan dengan moderasi beragama. Jadi di RA Amanah yang saya pimpin ini membuat poster-poster atau gambar-gambar baik itu di dinding ataupun di kelas, itu mencerminkan moderasi beragama. Kemudian yang ketiga, menyediakan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan moderasi beragama. Nah, misalnya kami di RA Amanah Plus itu mempunyai pustaka. Jadi anak-anak atau siswa atau peserta didik
buku-buku yang ada di pustaka insya Allah berkaitan dengan moderasi beragama. Seperti seluruh agama yang ada di Indonesia itu ada buku-buku dan pelajaran di dalamnya, sehingga peserta didik bisa melihat dan dipandu oleh guru di sekolah. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati serta teman-teman sama-sama pembelajaran PJJ jarak jauh yang saya hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selaku Kepala RA Amanah Plus Kota Padang berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak narasumber Bapak Eka, ya, Media Eka Putra MAG yang telah membimbing pembelajaran ini. Mudah-mudahan dapat kami terapkan di sekolah dan juga dapat ilmunya bagi kami yang belajar namanya. Mungkin ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.